Ini dengan kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita ikuti pada malam hari ini bisa kita simak jadi tambahan ilmu buat kita. Tentunya bisa kita sampaikan juga kepada saudara kita yang lain, kepada beliau yang kami hormati. Sesuai waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. فقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali dihadirkan Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, di masjid tercinta, Masjid Agung Al-Aqsa Klaten. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah. Ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Salawat dan salam semoga selalu mengalir untuk junjungan mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga mengalir untuk keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan juga untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai di bab yang ke-10. Bab al-mubadarah ilal khairat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Babul mubadarati ilal khairati wa hathi man tawajjaha li khairin 'ala al-iqbali 'alayhi bil jiddi min ghairi taraddud. Bab bersegera menuju kebaikan dan motivasi siapa saja untuk menuju kebaikan dengan sungguh-sungguh tanpa ragu-ragu. Qala Allah Ta'ala berfirman, fastabiqul khairat. Bergegaslah kalian melakukan kebaikan. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah kalian, ila maghfiratin, menuju ampunan, min rabbikum, dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan menuju surga, arduha, yang luas surga itu, as-samawatu, seluas langit, wal ard, dan bumi, u'iddat lil muttaqin, disiapkan, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Wa ammal ahaditsu fal awwalu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Adapun hadis-hadis tentang bab ini, maka yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, badiru bil a'malis salihati, bergegaslah melakukan amal-amal saleh, fasatakunu fitanun kaqita'il lailil mudlim, maka atau karena bisa jadi sebentar lagi terjadi fitnah yang bertubi-tubi. Kaqita'il lailil mudlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada seorang laki-laki di pagi hari beriman, sore hari kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sebaliknya, di sore hari ia beriman, tiba-tiba di pagi hari ia kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia rela menjual agamanya untuk kepentingan dunia. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ats-tsani, hadis yang kedua. An Abi Sirwah bi kasri sin wa fathiha. Bisa dibaca Sirwah, bisa dibaca Sarwah. Dari Abu Sirwah, kasrah sinnya ataupun fathah. Uqbah ibn al-Harits radhiyallahu anhu. Nama beliau Uqbah bin al-Harits radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Shallaitu wara'an nabi." Saya pernah sholat di belakang Nabi, makmum dengan Nabi. Bil Madinati, di Madinah. Al-asra, sholat asar. Saya pernah sholat asar di belakang Nabi di Madinah. Fasallama, lalu beliau salam. Ya, selesai, kemudian Nabi itu salam. Summa qama musri'an, kemudian dengan cepat Nabi bangkit, berdiri. Fatahatta riqaban nas. Nabi kemudian melangkahi pundak-pundak jamaah. Jadi kalau duduk seperti ini, Nabi jalan ke belakang itu dengan melangkahi pundak-pundak para sahabat. Ila ba'di hujari nisaihi, menuju salah satu hujrah. Hujrah itu bilik istri-istri beliau. Fa fazi'an nasu min sur'atihi. Orang banyak kemudian heran dengan ketergesaan beliau itu. Tidak biasanya kalau habis sholat langsung keluar itu. Nabi biasa wirid, biasa berdoa setelah sholat. Tapi di hari itu tidak, Nabi bergegas keluar, cepat-cepat. Fa kharaja alaihim fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi. Ketika Nabi keluar menemui mereka, para sahabat, Nabi melihat mereka itu heran dengan ketergesaan Nabi. Lalu beliau berkata, Nabi menjelaskan, "Dzakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu an yahbisani fa amartu bi qismatihi." Saya teringat ada titipan sedekah, ada tiber itu ya, beberapa koin emas sedekah yang dititipkan kepadaku. Aku tidak ingin sedekah itu aku tahan, maka aku memerintahkan untuk membaginya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Wa fi riwayatin lahu, ada satu riwayat juga milik Imam Bukhari, disebutkan kuntu khallaftu fil baiti tibran minas sadaqah. Saya meninggalkan di rumah beberapa keping emas sedekah. Fakarihtu an abitahu an ubayyitahu. Saya tidak ingin sedekah itu bermalam di rumah saya. At-tibru qita'u dhahabin aw fiddah. Yang disebut dengan tibran itu adalah beberapa keping emas atau perak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik, kita fahami dulu ya. Kalau ini mentelas deh. Ditelas kiri. Itu seperti roti kalau kita umroh itu dikasih di bis ya gitu roti. Roti 7 apa dia? Ya.
di dahar, di Rahabi itu roti berkah itu. Karena disediakan untuk pengajian. Kalau dibawa pulang sebutannya berkat. Cuma berkat itu jamak, jamak dari barokah. Kalau barokah itu satu, kalau barokat itu jamak. Harusnya bawa pulangnya banyak, jangan 1-2. Kalau enggak sekarung. Baik, apa judul bab kita ini? Bergegas menuju kebaikan. Bergegas menuju kebaikan. Maksudnya kita disuruh bersegera untuk melakukan kebaikan. Kalau ada kebaikan, jangan ditunda-tunda. Kalau ada amal-amal saleh di depan mata kita, jangan terlambat. Jangan senang menjadi orang yang masbuk. Jadilah yang sabiq, yang mendahului orang lain. Jangan senang menjadi orang yang tertinggal. Jadilah orang yang pertama. Shaf pertama lebih utama daripada shaf yang kedua. Yang kedua lebih baik daripada yang ketiga. Yang ketiga lebih baik daripada yang keempat, dan seterusnya. Shaf laki-laki yang paling buruk itu yang paling belakang. Diingat ya. Ngaji juga begitu. Shaf yang terbaik yang di depan. Makanya harusnya rotinya 2-2 atau 3-3 yang depan. Yang belakang 1, yang belakang lagi setengah enggak kok. Yang paling belakang enggak dapat. Apa-apa, Sten. Karena enggak kebagian. Ya, insyaallah pahalanya juga begitu. Yang di masjid tetap pahalanya lebih besar daripada yang live streaming di rumah. Meskipun sama-sama nyimak, sama-sama ngaji. Ya, tapi yang live streaming nonton juga lebih banyak pahalanya daripada yang tidak. Nah, ini bab kita ya, ini bab kita. Ada pantangan kalau kita mau beramal itu. Ada 2 pantangan. Saya sering mengingatkan ini. Amal itu musuhnya 2. Musuh yang pertama menunda, yang kedua membatalkan. Menunda saja tidak boleh, apalagi membatalkan. Saya ulang ya. Menunda saja tidak boleh, apalagi membatalkan. La tubtilu a'malakum, jangan kalian batalkan amal kalian. Jadi kalau ada kebaikan, sudah kita niati, sudah ada tekad, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ditekati, dilakukan, dan itu dianjurkan segera. Semakin cepat semakin baik. Kita lihat ayat yang pertama. Itu firman Allah di surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 148. Allah berfirman, "Fastabiqul khairat." Saudara kita yang Muhammadiyah mesti hafal ayat ini karena sering dikutip ketika mau nutup majelis. Fastabiqul. Maka warga Muhammadiyah jangan sampai telat. Pengajian jangan telat. Jamaah jangan telat. Sedekah jangan telat. Nikah jangan telat. Yang lagi nyuting nikah jangan telat. Ya. Jangan sampai terlambat. Itu. Semua orang yang menikah itu menyesal. Kenapa tidak segera nikah? Ya, nikah muda ya nyesel. Kenapa tidak dulu-dulu nikahnya gitu? Ya Mas. Ada yang belum nikah? Yang sudah di atas 30 tahun? Ada. Kalau ada ya mesti nggak ini malu mesti. Nggak mau ngacung. Ya ini inspirasi ayat. Kalau kita perhatikan kalimat fastabiqul khairat itu, istabaqa yastabiqu, itu sering diterjemahkan dengan berlomba-lombalah. Ya kan? Maka kita mengenal istilah musabaqah. Musabaqah itu dari kata sabaqa yusabiqu musabaqatan. Kalau kita lomba, pasti berusaha menjadi yang pertama. Pasti berusaha jadi juara. Maka kita bersungguh-sungguh. Maka kita berusaha mendahului orang lain.
Itu sebenarnya semangat ayat ini. Hidup itu perlombaan. Semua pilihan-pilihan amal soleh itu sebenarnya arena-arena perlombaan. Itu cabang-cabang perlombaan. Dan kita disuruh di setiap arena perlombaan itu kita menjadi juara. Itu makna fastabiqul khairat. Jangan kedahuluan orang lain. Jangan masbuk. Saya ulangi deh, jangan masbuk. Sholat jamaah, ngaji, sedekah, dulu bahkan jihad. Itu para sahabat saling mendahului temannya. Ingin menjadi yang pertama yang terbunuh fisabilillah. Dulu zaman dulu ya. Nah, sekarang anak-anak muda sering masbuk sholatnya. Maka juga masbuk nikahnya. Itu sama sebenarnya. Orang itu kalau apa saja biasa masbuk, nanti urusan-urusan yang biasa pun ya masbuk. Maka fastabiqul khairat. Ada tetangga yang sakit, yang harus diantar ke rumah sakit, bersegera mendahului yang lain, anterin. Jangan ditunda-tunda urusan nyawa ini. Barusan ada informasi di pondok ada santri yang tiba-tiba pingsan, dilarikan ke RSI. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Fastabiqul khairat. Kalau kita mau tambahkan ayatnya, ini kan hanya 2 ya. Kalau kita mau tambahkan, jadi kan bisa mengutip itu di surat Al-Jumu'ah itu. Itu juga tentang bagaimana kita disuruh bergegas kalau beramal. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bayi. Wahai orang yang beriman, jika telah diserukan, dikumandangkan adzan Jumat, fas'au, bergegaslah kalian menuju zikrillah. Zikrillah yang dimaksud itu Jumat. Fenomena di Solo Raya ini kalau Jumat lebih banyak yang telat daripada yang tepat. Kenapa begitu? Adanya cuma sekali. Maka jangan salah faham ketika Sayyidina Utsman menggagas adzan 2 kali. Masjid-masjid yang adanya 2 kali itu umumnya yang masbuk sedikit. Kalau nggak percaya, riset, teliti. Nggak percaya. Masjid-masjid yang adanya sekali itu umumnya lebih banyak yang telat daripada yang tepat. Cek lah. Termasuk ya Al-Aqsa ini. Saya pernah khutbah naik atas mimbar itu, tinggi banget kan, nggak mungkin saya tidak lihat jamaah. Itu hanya 3 atau 4 shaf. Pertengahan khutbah mulai bertambah, akhir khutbah sampai ke tangga sana itu. Oh, berarti yang telat itu separuh lebih. Separuh lebih yang telat. Padahal yang namanya Jumatan itu sepekan hanya 1 kali. Tapi sebagian masyarakat kita menganggap itu majelis biasa. Sampai Allah mengatakan dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jumatan itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Lebih baik daripada perniagaan kalian, lebih baik daripada perdagangan kalian, lebih baik dari semua urusan duniawi kalian kalau kalian tahu. Nah, kalau orang paham dengan maksud ayat ini, itu tidak mungkin terlambat. Dan seandainya dia melihat pahala Jumatan itu di depan matanya, tidak mungkin dia telat. Maka dikatakan in kuntum ta'lamun. Jadi kalau ada ayat yang nuansanya seperti ini, itu sebenarnya ayat-ayat yang sifatnya warning sebenarnya. Ya, rugi artinya kalau kita tidak tahu. Dikasih tahu, tapi masih sering terlambat. Apa perlu digagas Jumatan itu sebulan sekali ya? Sehingga kalau telat itu kebangetan banget itu. Ada khatib di Gading, sudah sepuh. Kalau ada anak muda yang telat, dimarahi di Gading. Tapi harus meninggal orang. Asal ada yang telat mesti dimarahi, diunek-unek gitu. Lagi khutbah. Karena anak muda gitu loh. Kalau orang tua telat itu masuk akal. Ternyata enggak. Logika itu terbalik. Justru yang sering telat itu anak muda.
Kenapa begitu? Dia punya banyak alasan. Anak muda itu punya banyak alasan. Orang tua tidak punya alasan. Ya tak? Anak muda itu bilang sibuk padahal sok sibuk. Ya tak? Anak muda itu bilangnya ini urusannya belum selesai. Mestinya kalau kita paham ayat itu, tidak ada urusan apapun ketika kita sudah mendengar adzan Jumat. Urusan kita hanya sama Allah. Nah, maka dibiasakan, ditanamkan dalam pola pikir kita itu. Tidak ada urusan yang lebih penting kalau sudah dipanggil oleh Allah. Jelas ya? Itu fastabiqul khairat. Ayat kedua itu surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 133. Nanti jangan cek, jangan lengkapi itu. Itu nuansanya juga kita disuruh musara'ah. Kalimatnya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Kalau ada kesempatan untuk mendapatkan surga, jangan kedahuluan orang lain. Maka kemarin kita baca satu riwayat. Nabi menceritakan di antara umatnya itu nanti ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Terus ada seorang laki-laki yang bernama Ukasyah. Dia bergegas berdiri. Dia bilang, "Ya Rasulullah, doakan saya termasuk orang itu, termasuk mereka itu." Kata Nabi, "Anta minhum." Kamu bagian daripada mereka. Ukasyah mendapatkan tiket masuk surga itu langsung dari Nabi ketika itu karena kecepatan dia. Dia merespon sabda Nabi itu dengan cepat. Dia meresponnya dengan cepat. Maka dia langsung ketika itu pun mendapat tiket. Langsung, iya, kamu termasuk mereka. Giliran ada orang kedua minta didoakan yang sama, kata Nabi, sabaqaka biha Ukasyah. Kamu sudah kedahuluan. Padahal berapa menit itu, berapa detik itu jaraknya. Nah, ini pelajaran itu. Maka dibiasakan. Kalau ada penceramah, kalau ada mubalik, kalau ada para kiai, kalau ada para khatib menyampaikan doa di majelis, itu jenengan cepat mengaminkan. Mudah-mudahan barokah. Nah, itu amin gitu sih. Nanti kedahuluan yang lain jenengan. Dibiasakan begitu. Jangan kedahuluan orang lain. Karena doa seorang kiai, seorang mubalik, khatib di majelis itu mustajab. Ya, termasuk imam mustajab. Maka aminkan dengan cepat. Jadi kalau ada kesempatan masuk surga itu bergegas. Agak terburu-buru. Maka sekali waktu, mohon maaf, sekali waktu kalau jalan ke masjid itu ya agak cepat gitu. Ya, meskipun tidak boleh lari, agak cepat. Agar ada nuansa kesungguhan. Agar ada penampilan dari kita yang menunjukkan kita itu benar-benar rindu dengan masjid. Ya, dibiasakan begitu. Jangan jalan itu slow, santai. Ya, serang butoy kalau orang Wadi bilang. Gak butoy. Ya, itu ada apa bahasanya ya? Ada alamat-alamat kemunafikan. Datang ke masjid pun begitu, bergegas. Meskipun tidak boleh ngebut, berlari tidak boleh. Nah, diupayakan begitu, diupayakan. Nah, itu surga. Maka dulu ada sahabat Nabi daftar jihad. Dulu jihad itu daftar. Terus dia menggenggam beberapa biji kurma. Dia tanya sama Nabi, "Wahai Rasul, kalau saya ikut perang bersama Anda, kalau saya ikut jihad, kemudian saya terbunuh, saya mati syahid, apakah saya masuk surga?" Kata Nabi, "Ya pasti." Maka kemudian dia melempar kurma yang dia genggam itu. Ada 3 atau 4 biji gitu, dia lempar. Dia katakan apa? Hayhatal jannah. Kalau saya habiskan kurma ini, terlalu lama saya masuk surga. Padahal 3 biji itu berapa menit ngabisin? Jangan sampai 3 biji kurma yang dia genggam itu
menghalangi kecepatan dia masuk surga, maka dia lempar. Terus dia jihad, dia perang, menyongsong syahadah. Dia mati syahid. Persis seperti disampaikan Nabi. Dan dia masuk surga. Ini cerita-cerita tentang kecepatan. Dan itu biasanya sifat anak muda. Maka anak muda itu satset, dasdes. Anak muda kelemar-kelemar, meletre. Serat cetok. Canom saya ini generasi TikTok ya serat jelas. Anak muda itu yang cepat itu, yang terengginas, yang ya satset itu. Ciri anak muda begitu, dia mendahului yang tua. Kalau janjian di tempat ini jam sekian, orang tua itu biasanya lebih duluan. Ya Pak Wisi. Hari ini kajian di pondok jam 8. Teko jam 09.00, cah nom-nom guys. Cah nom-nom guys, kalah sama orang tua. Orang tua itu biasanya lebih cepat. Bukan karena apa-apa. Orang tua itu sudah terlalu pengalaman soal begitu. Dan dia sudah membayangkan akhirat. Sebentar lagi mati. Kalau cah nom itu percaya diri, sesuai. Padahal Israel tidak milih usia. Ya, yang rambutnya sudah banyak ubannya belum tentu lebih duluan daripada yang masih hitam. Ketoknya sebentar lagi. Jelas ya. Anak muda itu begitu. Biasanya anak muda itu begitu. Dibahasakan seperti orang yang tidak punya lelah. Itu kalau urusan akhirat loh. Kalau urusan dunia itu jenengan bawa slow saja tidak apa-apa. Giliran urusan dunia itu nyalon jenengan terbalik, malah cepat. Urusan akhirat lambat. Ada seorang laki-laki diceritakan di surah Yasin. Di surat Yasin. Jenengan nanti ulang kembali itu kisah Habib An-Najjar. Umurnya ketika itu di atas 70 tahun. Dia penyembah berhala, punya penyakit kusta. Ketika suatu saat dia berdoa di depan berhala, minta disembuhkan dari penyakitnya lewat 3 orang nabi yang diutus Allah kepada kaum Antakiyah. Dia bilang, itu bukan Tuhan. Kamu kenapa sembah dan kamu minta kepada patung itu? Patung itu bukan Tuhan, kata para nabi itu. Terus siapa Tuhan yang sebenarnya? Kata laki-laki yang namanya Habib itu. Tuhanku, Tuhanmu itu Allah. Yang menciptakan kamu, menciptakan aku, menciptakan langit dan bumi ini, dan menciptakan patung itu. Terus dia beriman. Terus minta didoakan agar penyakitnya sembuh. Lalu didoakan sembuh. Setelah itu mereka berpisah. Habib pulang ke kampungnya. 3 nabi itu melanjutkan perjalanan ke pusat kota untuk berdakwah. Mendakwahi rajanya, mendakwahi kaumnya. Ketika sampai di rumah, Habib itu mendengar 3 orang nabi itu dikepung, dikeroyok, mau dibunuh. Lalu dia kembali menyusul 3 nabi itu. Itu dibahasakan Quran. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Yas'a itu lari ya. Datanglah seorang laki-laki dari ujung kota. Dari ujung kota, karena dia di perbatasan. Sambil berlari. Tuh, bahasa yas'a itu. Padahal usianya 70 tahun. Kira-kira kakek-kakek umur 70 tahun itu bisa lari enggak? Yang dibahas sebenarnya bukan fakta dia lari. Semangatnya untuk segera sampai menyelamatkan para nabi itu yang dicatat oleh Quran. Didokumentasikan dengan bahasa yas'a itu. Jiwanya dia tidak ingin nabi itu dikeroyok, dibunuh. Maka dia bergegas. Itu bahasa yas'a. Dan betul ketika sampai di lokasi itu, nabi ini sudah dipukuli. Dia bela. Dia jadi tameng hidup. Dia berusaha menjelaskan hakikat iman yang sebenarnya itu. Akhirnya dia pun dikeroyok. Dia dipukuli, diinjek-injek sampai perutnya itu pecah. Ususnya brodol. Terburai ususnya, dia mati syahid. Itu cerita di surat Yasin. Nah, jadi kan buka kembali. Jadi kan Yasinan tiap malam Jumat tapi tidak paham cerita itu. Paham cerita itu kan?
Itu cerita di surat Yasin, legendaris sekali dan heroik sekali. Ternyata orang tua tetapi dibahasakan geraknya lebih cepat daripada anak muda. Maka jangan kalah maksud saya. Itu soal mubadarah, bergegas, bercepat-cepat. Sudah ada sih. Belum sampai kepada hadisnya. Tidak apa-apa, karena sudah adzan ya kita cukupkan. Insya Allah bertemu kembali di bulan Minggu 4. Ya, Insya Allah bertemu kembali nanti di bulan depan ya nanti digantikan Pak Edi Insya Allah. Mudah-mudahan tetap berjalan ya, karena saya mau izin mau mendampingi jamaahnya Pak Isom untuk umrah ke Tanah Suci 12 hari, 13 hari dengan perjalanan. Mohon doanya mudah-mudahan perjalanannya lancar, jamaah semuanya sehat, diberikan umrah yang makbulah, yang mabrurah, dan mudah-mudahan saya doakan juga jenengan semua bisa berangkat ke Tanah Suci, mendapatkan berkah dari Tanah Suci, dan insya Allah juga bisa haji umrah berkali-kali. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.